Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab keempat, yaitu al-jumlatul arabiyyah wa makanuha fil i'rab. Penulis yakni Fuad Ni'mah membatasi bab ini hanya membahas tentang jumlah Arabiyah. Tentu setiap bahasa memiliki aturan kalimat masing-masing yang boleh jadi berbeda dari bahasa lainnya. Sehingga beliau batasi bahwa jumlah yang dimaksud di sini adalah yang biasa digunakan oleh orang Arab. Karena inilah bidang beliau. Demikian juga akan dibahas dalam bab ini kedudukan jumlah tersebut dalam i'rab. Karena kita masih dalam kitabun nahwi, maka kita akan berbicara mengenai kalimat dari sisi nahwu, bukan dari sisi lughah maupun balaghah. Beliau mengatakan al-jumlatul arabiyyatu naw'an, ismiyatun wa fi'liyah. Bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua jenis menurut lafadz yang menyusunnya. Tentu saja jumlah jika ditinjau dari sisi makna, maka ada banyak sekali jenisnya. Ada jumlah istifhamiyah, ta'ajubiyah, khabariyah, dan yang lainnya. Dan yang beliau inginkan adalah dari sisi lafadz yang telah disampaikan oleh ulama nahwu sejak dahulu kala. Tujuan mereka membaginya menjadi dua jenis ini sejatinya untuk memudahkan para pemula, yakni kalimat yang didahului oleh isim disebut dengan jumlah ismiyah dan yang didahului oleh fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Meskipun faktanya ada banyak kalimat yang tidak sesuai dengan prinsip kedua jumlah tersebut, akan tetapi secara umum dua model kalimat inilah yang paling banyak dan paling sering digunakan oleh orang Arab. Sebagai contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Iman, beliau berkata, al-jumlatu tammah ismiyatan kanat au fi'liyatan au nidaiyatan in qila innaha qismun thalith. Bahwasanya kalimat yang sempurna itu bisa jadi ismiyah, fi'aliyah, atau nidaiyah jika dikatakan bahwa ia adalah jenis yang ketiga. Di sana beliau menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang membagi jumlah menjadi tiga, dan itu sah-sah saja. Karena memang jumhur ulama membagi jumlah menjadi dua, bukan berarti beliau atau mereka menafikan ada jenis jumlah yang lain, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Melainkan tujuannya hanya untuk apa? Memudahkan para pemula, sehingga mereka bisa fokus pada dua jenis yang paling sering digunakan oleh orang Arab. Syekhul Islam mengatakan ada jenis yang ketiga, di mana beliau mengadopsi pendapat Abu Ali Al-Farisi Al-Mu'tazili, di mana Abu Ali pernah mengatakan ya rajulu, ya artinya apa? Wahai lelaki adalah jumlah tammah. Ya, dia termasuk apa? Jumlah tammah. Karena pendengar bisa memahami maksud ucapan tersebut dengan sempurna. Ya, dan ia hanya terdiri dari huruf, yaitu harfun nida, ya, dan isim, yaitu munada. Dan pendapat Abu Ali ini berkembang di masa sekarang. Seperti yang disampaikan oleh misalnya penulis kitab An-Nahwul Mushaffa, ya, beliau mengatakan wa jumlatun nida tuaddi ma'nan kamilan. Bahwasanya jumlah nida itu memberikan makna sempurna, wala tandariju tahta wahidatin min hatainil itsnatain, dan ia tidak termasuk dalam salah satu dari dua jenis jumlah, ya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Fa idza qulna ya Muhammadu, ya, addat hadhil jumlatu ma'nan kamilan, ya, bahwasanya kalimat ya Muhammad, ia bermakna sempurna. Apa cirinya dia makna sempurna? Bahwasanya si Muhammad ini misalnya dia menoleh
ya, atau dia mendekat, menandakan itu dipahami dengan sempurna. Kemudian beliau mengakhiri kalimatnya walaisat fi'liyatan wala ismiyah, ya, padahal dia bukan termasuk jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan serupa dari para ulama nahwu yang maknanya sama atau mirip, dan tidak bisa saya sampaikan semua di sini. Selain itu Az-Zamakhsyari, ya, beliau juga memiliki pendapat lain di mana beliau membagi jumlah menjadi 4. Beliau mengatakan wal jumlatu ala arba'ati adrub, fi'liyatun, wasmiyatun, wa syartiyatun, wa zarfiyah. Nah, beliau menyampaikan ini di dalam kitabnya Al-Mufassal. Maksudnya kalimat itu terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga jumlah syartiyah terdiri dari jumlah syarat dan jumlah jawab. Kemudian yang keempat adalah jumlah zarfiyah, yakni yang terdiri dari mubtada dan zaraf. Maka di sini kita tidak perlu bimbang karena saya yakin ada juga ulama yang membagi jumlah menjadi 5, 6, 7 dan seterusnya, tergantung pada cara pandang mereka. Kemudian penulis di sini memberikan pengertian jumlah ismiyah. Kata beliau, hiyallati tabda'u bismin aw bidhamirin wa takunu murakkabatan min mubtada'in wa khabar. Yakni dia adalah jumlah yang didahului oleh isim atau dhamir, dan yang dimaksud dengan isim di sini isim zahir tentunya, sebagaimana yang akan disebutkan oleh beliau di bagian bawah dari halaman ini. Karena lawan dari dhamir adalah zahir. Sebetulnya saya lebih condong dengan atau lebih suka dengan definisi yang disampaikan oleh Dr. Shalih Bujli', ya, sebagaimana yang disampaikan di buku saya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana jumlah ismiyah kata beliau adalah jumlah yang didahului oleh mubtada. Ya, karena kalau dikatakan dia didahului oleh isim, maka kalimat Zaidan darabtu tentu dia termasuk ke dalam jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Ya, karena isim ini cakupannya apa? Lebih luas. Akan tapi bukan itu yang dimaksud karena Zaidan di sini bukanlah mubtada. Dia adalah maf'ul bih. Maka jumlah tersebut termasuk jumlah fi'liyah. Beliau memberikan contoh mithlu ar-rajulu hadirun dan nahnu mujahiduna. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah hiya allati tabda'u bi fi'lin wa takunu murakkabatan min fi'lin wa fa'ilin atau min fi'lin wa na'ibi fa'ilin. Ya, sedangkan jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang didahului oleh fi'il, baik dia fi'ilnya fi'il ma'lum, ya, yang bergabung dengan fa'il, atau dia fi'il majhul yang mana dia bergabung dengan naibul fa'il. Contohnya, ya, beliau melanjutkan wa yakunu fihal fa'ilu aw naibul fa'il. Ya, maka di sana ada fa'il dan naibul fa'il sebagai musnad ilaih, dan dia bentuknya, ya, satu dari 4 jenis yang disampaikan oleh penulis di sini. Yang pertama isim zahir. Nah, ini yang saya maksudkan, isim itu adalah isim zahir. Ya, mu'raban aw mabniyan, baik yang mu'rab maupun mabni. Contohnya hadara rajulu. Ya, hadara ar-rajulu dulu oleh fi'il kemudian diikuti dengan fa'il. Kemudian najaha hadzat talibu. Ya, di sini contoh isim yang mabni. Nah, di sini kita bisa mendapatkan faidah bahwa isim isyarah yaitu hadza dia termasuk ke dalam isim zahir. Ya, karena beliau memasukkannya dalam kategori yang pertama itu isim zahir yang mabni. Maka isim isyarah termasuk dalam isim zahir. Kemudian yang kedua au dhamiran zahiran, ya, zahir di sini maksudnya bariz, ya, barizan, yakni yang nampak. Ya, yang nampak. Contohnya hadarna. Ya, kemudian yang ketiga au dhamiran mustatiran,
Ya, kalau kami biasanya di kampus mengistilahkan bukan mustatir tapi mustakin. Ya, intinya sama. Domir mustakin yaitu lawan dari domir bariz. Contohnya ar-rajulu hadara. Ya, hadara di sini dia fiil yang mengandung domir mustakin atau mustatir. Dan yang terakhir adalah masdaron muawwalan min an wal fi'li. Ya, ini kurang huruf waw. Yang tepat apa? Min an wal fi'li. Au anna wasmiha wa khabariha. Contohnya ya surruni antanjaha. Antanjaha di sini fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Nah, contoh yang untuk anna wasmuha wa khabaruha ini tidak beliau berikan. Contohnya ya surruni anna Muhammadan hadirun. Misalnya ya. Maknanya ya surruni huduru Muhammad. Ya surruni huduru Muhammadin. Sebetulnya bentuk fa'il itu sama dengan mubtada. Akan tapi mengapa penulis di sini menyebutkan bahwa fa'il itu bisa berupa masdar muawwal akan tetapi mubtada tidak. Maka yang tepat mubtada juga bisa berupa masdar muawwal dan contohnya banyak sekali di antaranya dalam Al-Qur'an antasumu khairul lakum. Ya, antasumu di sini adalah mubtada fi mahali rafa'. Ya, takdiruhu siyamukum khairul lakum. Ya, itu saja yang bisa kita bahas di pertemuan pertama ini mengenai jumlah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.